provokatif. Dengan bahasa provokatif, jangan kita mudah terprovokasi dengan bahasa yang provokatif. Yang ketiga, kita harus melihat beritanya berimbang atau tidak, atau beritanya itu menyudutkan salah satu pihak atau seperti apa. Kalau beritanya kita lihat tendensius terhadap salah satu pihak, kalian atau kita harus mencari tahu kredit daripada berita ini atau kredibilitas daripada pembuat beritanya. Kita lihat profilnya, apakah memang dia punya profil semacam pertentangan dengan objek beritanya yang dibuat selama ini. Kita lihatlah rekam jejaknya tahun kemarin lagi, atau dari kapan. Apakah mereka ini memang punya masalah pribadi, masalah kelompok, masalah organisasi, atau bagaimana? Atau memang pure pembuat berita ini membuat beritanya berdasarkan rasa ingin memberi pencerahan kepada bangsa ini. Terkadang banyak kita melihat berita-berita yang muncul itu menguntungkan kepada kelompok-kelompok tertentu. Itu tidak bisa dinafikan. Berita banyak beredar atas permintaan dari berbagai kelompok untuk meningkatkan empati masyarakat terhadap suatu kelompok tertentu, atau untuk meningkatkan sebentuk rasa kepercayaan masyarakat terhadap kelompok tertentu. Apalagi saat ini momen-momen politik tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan bangsa ini. Tidak hanya pada saat kita mendekati masa-masa pilkada, masa pilpres atau apa, setiap saat, setiap waktu kita lihat memang penuh dengan suasana politik, tidak bisa terlepas. Jadi kita harus lihat kredibilitas pembuat beritanya, rekam jejak pembuat beritanya, berimbang atau tidak beritanya yang disampaikan. Bahasa beritanya provokatif atau tidak, atau bahasa beritanya tendensius tidak terhadap salah satu pihak. Nah, kita lihat lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada tidak bahasa dalam pembuatan beritanya itu yang memuat bahwasanya sudah ada dilakukan tabayun atau klarifikasi daripada objek atau subjek pemberitaannya. Begitu, Alan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yang saya tangkap berarti kita harus lebih teliti dan seleksi lagi ya, Pak. Jangan asal kirim-kirim atau share-share aja gitu ya, Pak ya. Benar, Alan. Kita harus selektif terhadap berita. Jangan karena provokasi dari judulnya saja tanpa kita membaca keseluruhan beritanya, kita sudah share kepada teman-teman yang lain, teman-teman media sosial yang lainnya. Sehingga ketika isi beritanya itu salah, kita secara tidak langsung sudah punya andil menyebarkan kesesatan lah, boleh dikatakan demikian. Iya Pak, benar Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baiklah, terima kasih juga kepada Saudara Alan yang sudah bertanya tadi. Kemudian kita buka sesi pertanyaan kedua. Ini juga 2 pertanyaan dari 2 penanya. Kita kumpulkan dulu. Kepada Saudara Topan Hidayat, dipersilakan untuk langsung bertanya kepada narasumber. Baik, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dasmar Ali, yang saya hormati, dan teman-teman mahasiswa, saya ingin bertanya, saya pernah mendengar ungkapan bahwa sejarah itu dibuat oleh seorang pemenang. Menurut Bapak Dasmar, sejarah yang bagaimana yang dapat membentuk identitas diri, terlebih membentuk bangsa? Terima kasih. Baik. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Topan Hidayat. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dipersilakan kepada Saudara Fatma Dwijayanti untuk langsung bertanya kepada narasumber.
Assalamualaikum. Maaf, maaf bisa ditanya lagi? Baik, saya ulangi pertanyaannya. Jika orang tersebut menyamakan kita dengan pemberontak PKI, sedangkan pemberontak tersebut Suaranya itu tadi itu berdengung dan juga terlalu berisik gitu. Atau bisa dituliskan saja pertanyaannya di kolom chat. Baiklah Pak, sehubung belum ada jawaban dari pertanyaan Pak Madu Jayanti tadi karena suaranya juga terputus-putus dan tidak jelas, bisa kita jawab dulu pertanyaan yang pertama Pak dari Saudara Kakanda Topan Hidayat. Oke, terima kasih para moderator. Kita tanggapi pertanyaan dari Topan Hidayat tadi ya. Baik, Topan Hidayat, pertanyaan yang disampaikan Topan Hidayat tadi diungkapkan oleh Saudara Topan bahwa ada ungkapan yang mengatakan bahwa sejarah itu dibuat oleh seorang pemenang. Memang benar, ini merupakan adagium yang pertama kali dikemukakan oleh seseorang pada masanya, kalau saya tidak salah, Winston Churchill. Ini adagium digunakan mengingat sejarah-sejarah yang ada saat ini itu memang dicatat oleh para pemenang pada umumnya. Namun kita jangan lupa bahwa ada sejarah itu yang dicatat juga, atau sejarah yang bercerita mengenai mereka-mereka yang mengalami kekalahan. Ini adalah suatu logika berpikir sebenarnya, logika dalam kosakata sebenarnya. Setiap sejarah yang muncul itu tentulah mereka yang menang dalam membukukan cerita-cerita atau sejarah yang telah berlalu. Tidak mungkin ada mereka yang kalah lantas membuat buku sejarah terhadap peristiwa itu. Mereka yang kalah pada dahulunya masa perperangan tentu adalah mereka-mereka yang sudah punah, yang sudah boleh dikatakan berada di bawah. Padahal konteksnya G30 SPKI ini memang agak klise kalau kita gunakan adagium ini. Kenapa? Karena pada peristiwa G30 SPKI ini sangat
erat hubungannya dengan Orde Baru. Ya, kita sama-sama mengetahui itu. So, Panglima Kostrad pada saat itu yaitu HM Soeharto, dan setelahnya beliau berkuasa menjadi presiden lebih kurang selama 35 tahun. Pada masa inilah sejarah ini menjadi suatu hal yang begitu besar di ingatan warga Indonesia, bangsa Indonesia, warga masyarakat Indonesia. Karena apa? Pada masa ini peristiwa gerakan 30 SPKI ini itu menjadi bahan ajar pokok di setiap sekolah. Saya masih ingat, dan kalau tidak salah masih ada bukunya, 2 jenis, warna biru dan warna merah, yang khusus bercerita tentang G30 SPKI. Buku ini dipelajari pada sekolah tingkat SMP dan SMA. Ada bukunya, tepalnya lebih kurang 200 lembar lah, kurang 150. 2 warna, dan pembahasannya sama di dalam. Zaman sekarang tidak saya temui lagi buku itu, karena barangkali penguasa untuk zaman sekarang tidak secara keseluruhan bisa menerima apa-apa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai sejarah yang bagaimana yang dapat membentuk identitas diri bangsa ini, tentulah sejarah-sejarah yang bermuatan isi-isinya di dalam untuk membangun bangsa kita ini. Contoh sejarah gerakan 30 SPKI, itu perspektif kita melihat sejarah ini dari sisi mana? Itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yang perlu kita setel dalam diri kita masing-masing. Kita inginnya melihat sosok tokoh di dalam atau alur cerita peristiwanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, isi peristiwa di dalam tentulah mengingatkan kita kepada perjuangan pahlawan bangsa terhadap penumpasan gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Di situ mereka ingin mengubah ideologi Pancasila ke ideologi komunis. Tentu bertentangan dengan semangat juang para pahlawan bangsa kita, para pahlawan kemerdekaan, atau para founding father kita. Mereka bersusah payah sampai terjadi konflik juga, berdarah-darah juga, namun tidak tercatat dalam sejarah, seperti peristiwa Piagam Jakarta. Itu tidak dikatakan bahwa peristiwa itu berdarah-darah, namun dari saksi sejarah ada diceritakan seperti itu, bahwa untuk mencapai konsep sila Pancasila itu tidak mudah. Pada sila pertama dihilangkannya 17 kata pada sila pertama itu prosesnya tidak mudah. Hanya proses orang berjiwa besar dan punya jiwa toleransi lah yang bisa menjalani hal itu. Sehingga kalaulah Pancasila ini ingin diganti dengan ideologi yang lain, tentu bertentangan dengan semangat juang bangsa Indonesia dan khususnya pahlawan kemerdekaan Indonesia. Nah, sejarah yang dapat membangun jati diri bangsa adalah sejarah yang di dalamnya memuat kebaikan-kebaikan atau menyuburkan jiwa kebangsaan kita, jiwa keberagaman kita, jiwa cinta terhadap heterogenisitas kita yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Saya pikir sejarah mengenai G30 SPKI ini sangat bagus untuk membentuk jati diri bangsa. Jati diri bangsa yang mana? Tergantung kepada perspektif yang kita pahami dari isi filmnya tersebut, isi dari sejarahnya tersebut. Kalau kita mengacu kepada tokoh misalkan, tentu akan berpatokan kepada tokoh penumpasan G30 SPKI. Siapa?
Ya, barangkali di situ HM Soeharto, Pak Presiden Soeharto, Pak Mendiang. Nah, siapa lagi? Nah, kalau pahlawan-pahlawan sebagai tokohnya atau subjek yang kita menjadikan sebagai patokan dalam sejarah ini, tentu kita mengkaji bagaimana jiwa rela berkorbannya mereka dalam mempertahankan ideologi Pancasila, sehingga sejarah yang dapat membangun jati diri bangsa itu, apapun sejarahnya, tergantung dari perspektif kita membahas sejarahnya itu. Sejarah yang benar terjadi seperti itu, cerita kebenarannya real seperti itu, tanpa ada dirubah-rubah, tanpa ada direkayasa, dan bukan sejarah buatan untuk mengubah mindset masyarakat, bukan dibuat-buat, tetapi adalah sejarah yang betul-betul nyata terjadi seperti apa kejadiannya, seperti itulah cerita sejarah yang dibukukan atau yang difilmkan. Tidak ada ditambah-tambah, tidak ada dikurangi hal-hal yang bersifat prinsip di dalam sejarah tersebut. Demikian Topan Hidayat. Baiklah, bagaimana Saudara Kakanda Topan Hidayat? Apakah ada tanggapan untuk jawaban pertanyaannya? Tidak Pak, mungkin kita lanjutkan dulu ke teman-teman yang lain kan, masih banyak yang bertanya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Untuk yang pertanyaan kedua Pak tadi, karena signalnya juga kurang bagus dan suara juga kurang jelas, saya akan bacakan saja pertanyaannya Pak dari Fatma Dwi Jayati. Bagaimana cara menyikapi seseorang jika ada orang yang menyamakan kita dengan pemberontak PKI, sedangkan diri kita sendiri sangat bertentangan dengan kejadian tersebut, meskipun ada pihak keluarga atau orang terdekat yang terlibat dalam kejadian tersebut? Terima kasih. Seperti itu, Pak. Terima kasih kepada moderator Afif Novel. Pertanyaan dari Fatma Dwi Jayanti. Di sini kita mencoba untuk menempatkan diri sebagai keluarga daripada pelaku ya, pelaku pemberontakan PKI. Katakanlah itu kita sebagai cicitnya dari buyut kita dulu yang pelakunya. Bagaimana cara kita menanggapi sikap seseorang yang ada yang mungkin menyamakan orang dengan pemberontak PKI, sedangkan diri kita sendiri sangat bertentangan dengan kejadian-kejadian itu. Inilah yang terjadi di kehidupan bangsa kita saat ini. Penjustifikasian ini yang perlu kita berikan pemahaman pembelajaran kepada masyarakat. Pada adik-adik mahasiswa barangkali ini sudah tidak perlu kita jelaskan terlebih mendalam lagi, karena kalian sudah bisa mengklasifikasi atau apa namanya itu, kebijakan kita dalam bertutur kata itu sebagaimana mestinya. Namun masyarakat luas tidak begitu adanya. Mereka terkadang selera mereka ingin bicara seperti apa ya begitu yang keluar. Wah, ini anak PKI ini anak PKI ini. Udah jelas jauh dari buyutnya dulu pelakunya. Sementara yang sekarang ada itu punya jasa yang besar terhadap bangsa dibandingkan daripada diri dia gitu kan. Misalkan nih saya, ada seseorang yang saya katakan, wah kamu anak PKI ini, anak pemberontak ini. Padahal orang yang saya tuduh punya prestasi yang lebih hebat dan lebih membanggakan bagi bangsa Indonesia. Dia punya andil untuk mengharumkan nama Indonesia. Entah dia sebagai atlet begitu, entah dia sebagai utusan bangsa Indonesia dalam sebuah olimpiade matematika. Sementara saya tidak punya suatu apapun yang bisa dibanggakan terhadap negara ini. Saya hanya punya bacot yang besar saja untuk menyatakan, untuk menyampaikan, untuk mengatakan bahwa ini anak PKI, ini anak PKI. Bacotnya saya aja yang besar. Selain itu nggak ada yang bisa dibanggakan. Jadi kalau kita sebagai orang yang dituduh demikian, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, udahlah. Orang ini tidak tahu apa-apa.
kita bersikap legowo, tidak perlu kita melayani, tidak perlu kita meladeni, dengan di situ pula nanti kita berdebat, tidak ada ujung pangkalnya. Saya selalu ingatkan ketika ada orang berdebat yang tidak bisa menerima pendapat orang lain, tidak usah kita layani. Jangan dilayani. Ada seseorang yang berbicaranya lantang, kuat, namun ketika kita bicara, dia tidak mau mendengar ucapan kita, tidak usah kita layani. Karena di situ tidak akan ada ujung pangkalnya, pasti di situ. Kalau dari Habib, seorang ulama Habib Quraisy Shihab, beliau memesankan kepada kita bahwa jangan berdebat dengan seseorang yang mungkin kalian bisa patahkan argumentasinya dalam berdebat, namun kita tidak bisa mengalahkan kepala batunya. Jangan kita berdebat dengan mereka, jangan kita pedulikan, sehingga kita abaikan saja. Nah, itulah salah satu barangkali sikap kita yang bisa kita lakukan, kecuali ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan perdebatan yang fair, adil, menurut kaidah-kaidah debat. Boleh layani perdebatan situ. Ada pembagian bicara satu, bicara yang lain. Ada yang bisa didengarkan di situ. Pendapat dari yang satu kita dengarkan, pendapat kita juga akan didengarkan. Ada moderatornya. Kalau debat kusir lebih baik dihindari, karena tidak ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kita mungkin sebagai orang yang tertuduh, pihak yang dilecehkan lah begitu. Satu hal yang perlu diketahui bahwa kita harus mencari kebaikan-kebaikan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Bukanlah kita mencari baik di mata makhluk. Itu barangkali. Siapa tadi? Fatma Dujayanti. Iya, Saudari Fatma Dujayanti. Apakah ada tanggapan dari Saudari Fatma Dujayanti? Oh, baiklah, tanggapan, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak, mengenai ini, sesi tanya jawab, rupanya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, Pak. Jadi saya sudah memilih satu pertanyaan terakhir untuk menutup sesi tanya jawab ini, Pak. Saya langsung bacakan saja pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya dari Saudara Sri Rezki yang ingin bertanya, dalam materi seminar ini yakni tentang dampak peristiwa G30 SPKI terhadap keutuhan NKRI. Jadi, apakah ada dampak G30 SPKI? Jadi, apakah ada dampak G30 SPKI masih bisa dirasakan hingga saat ini? Itu pertanyaannya, Pak. Baik, Sri Rezeki, pertanyaannya peristiwa sejarah gerakan pemberontakan 30 SPKI, apakah masih ada dampak yang kita rasakan hingga saat ini? Jujur saya sampaikan, dampak secara nyata dari peristiwa itu untuk saat ini sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Namun kita tidak bisa mengenyampingkan dampak dari isu terhadap sejarah itu. Saat ini isunya masih selalu dirawat dengan baik, isu-isunya ya. Isu bahwa akan ada lagi Neo PKI, bahwa akan muncul Neo PKI, bahwa dari kebijakan ini bentuk dari Neo PKI, kebijakan pemerintah ini bentuk dari Neo PKI. Nah, kalau ada isu itu, saya berpesan kepada kawan-kawan, misalkan nih contoh nih ya, saya selalu dengar, saya selalu baca, selalu perhatikan dari teman-teman yang lainnya menyampaikan ini ada salah satu kebijakan di kebijakan negara terhadap korban COVID, misalkan contoh ya. Ini salah satu kebijakan yang bentuknya Neo PKI ini.
atau kebijakan pemerintah memasukkan pekerja tenaga asing. Nah, ini banyak nih isu pekerja tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Itu digunakan juga isu neo PKI, bahwa PKI akan bangkit di Indonesia. Isu itu kita tanggapi dengan cara mentabayun, mencari data yang pasti, yang akurat. Jangan sampai kita mengiyakan isu itu tanpa kita memahami fakta-fakta akurat. Ya, kita hanya melihat tokoh yang menyampaikan isu itu, oh ini tokohnya tokoh yang berkaliber ini. Ya udah, ini benar sepertinya ini. Jangan demikian. Karena siapapun tokoh yang menyampaikan isu-isu pasti tidak akan terlepas daripada konflik personal dengan tujuan target isunya. Saya yakin pasti ada masalah-masalah personalnya, itu perlu kita perhatikan. Nah, apakah dia punya permasalahan personal atau tidak? Jika tidak, itu sudah satu modal bagi kita untuk dapat, ya, untuk dapat, bukan untuk langsung meyakini, untuk dapat meyakini isu ini bisa diterima. Dan punya proses lagi untuk kita mengklarifikasi isu-isu tersebut. Tidak lantas langsung bisa kita terima 100%, kita telan begitu saja, tidak. Nah, isu inilah yang kemungkinan dapat memecah belah persatuan NKRI. Begitu, Sri Rezeki. Baiklah Pak, udah dijawab dengan Saudara Sri Rezeki sendiri. Terima kasih atas jawabannya Pak. Iya. Oke Pak, setelah dari seluruh pertanyaan yang telah Bapak jawab tadi, maka berakhirlah sesi tanya jawab pada seminar kali ini. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya, dan terima kasih juga atas para peserta yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya, dan maaf nggak bisa kejawab semua. Semoga yang sudah terjawab nanti bisa diaplikasikan, dan yang belum terjawab nanti bisa dicari kembali lagi. Nah, baiklah, di akhir ini saya akan masuk ke dalam sesi penutup dan doa. Sebelum masuk ke dalam sesi doa, baiklah, dipersilahkan kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Industri, Kakanda Atarik Muhammad, untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata mengenai seminar ini. Kepada Kakanda dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi rasulillahi ajmain. Mungkin awalnya terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara dengan baik. Alhamdulillah kita sudah sampai hampir di penghujung acara, di penghujung web seminar kita terkait Trialogi 30 SPKI. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir, abang-abang yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan hadir di waktu yang bisa dibilang sibuk di hari kerja ini. Dan juga apresiasi buat kawan-kawan semua. Semoga kita terus seperti TI, teknik industri sebagaimana mestinya. Kita tetap jaga kesulitan kita, tetap menjaga kekeluargaan kita, dan juga bahasanya di sini kita dalam menanggapi apapun informasi itu perihal sejarah, itu tidak ada sejarah yang bakal kita ketahui ketika kita tidak mencari itu gitu. Jadi kita punya senior, kita punya abang-abang, bahkan dosen-dosen yang paham mengenal sejarah. Mungkin kawan-kawan 2020 mahasiswa yang baru, bahkan 2018, bahkan sampai saya sendiri, mungkin kita bisa nanti mengkaji lagi apa sejarah-sejarah yang lain dari sudut pandang mana saja, informasi yang seperti apa. Kan ketika kita membahas sejarah, kita membahas data dan penelitian. Nah, ketika kita membahas penelitian, kita harus tertuju nih kepada orang-orang yang langsung melihat di sana, berpengaruh di sana. Dan juga kita harus mendapat data yang kredibel tadi yang sudah disampaikan
oleh Pak Dasmar Ali tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih abang, kawan-kawan yang sudah hadir. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.